Sekali lagi selamat datang di gereja IFJF Singapura. Bagi yang lagi onsite atau yang lagi online di sana, it's officially our first Instagram live. Jadi yang kalian semua yang ada di Instagram, apa kabar? Kita akan sama-sama nyembah bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, kita akan membawa diri kita sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Boleh sama-sama kita pejamkan mata. Sama-sama kita hari ini, sebelum kita mulai, kita bayangkan selama seminggu ini kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap hari, pagi, siang, dan malam. Pikirkan hari Senin Anda, pikirkan hari Selasa Anda, hari Rabu, hari Kamis, bahkan Jumat, bahkan kemarin. Saya sangat amat yakin bahwa kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saya percaya apapun yang Anda alami, selalu kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan hari ini kita akan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan. The goodness of God. How He is so good in our lives. Tuhan, yang mengucap syukur akan hadirat-Mu. Kami mau Tuhan sama-sama menyanyikan, menyembah Engkau di tengah-tengah ini. Saya percaya Engkau adalah Allah yang baik. Sama-sama kita bagi berdiri yuk. Kita sembah Dia, kita tinggikan namanya. Haleluya. I love you Lord. Come on, sing it. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You are good. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Come on. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful.
kita beri tepuk tangan kepada Tuhan yang baik, yang selalu baik, yang amat baik dalam kehidupan kita. Boleh sorakan haleluya, karena Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Apapun yang terjadi, saya percaya bahwa God is our way maker, miracle worker, promise keeper. Saya maju sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Katakan, you are here. You are here, moving in our midst. Come on. I worship you. Dimanapun kau berada, I worship you. He's here. You are here working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Saudara percaya? Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working.
working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, hey, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Boleh sama-sama angkat tanganmu, katakan sama-sama. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Do you believe it? That is who you are. That is who you are. He's a waymaker. He's a waymaker. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yeah. That is who you are. 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 The waymaker, miracle worker, yang buka jalan demi jalan, yang memberikan terobosan demi terobosan, yang memberikan kesembuhan demi kesembuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan yang kita sembah. Mungkin sekarang ini kita belum bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Mungkin saat ini kita masih belum bisa rasain apa sih rasanya.
Tapi saudara percaya bahwa God is always working. Tuhan selalu bekerja. Dia tidak pernah berhenti bekerja dalam keadaan apapun. And I believe that God is working in the midst of us. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Jika kita butuh jalan pada hari ini, rasanya stuck dan butuh Tuhan, aku minta dengan hormat sama-sama kita angkat tangan jujur di hadapan Tuhan. As we sing this again, jujur di hadapan Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh caramu, aku butuh waktumu, aku butuh breakthroughmu, aku butuh Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup, the way maker, the miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan, yuk. Waymaker, miracle worker, promise keeper. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing it one more time. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Ooh. Dan aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. We sing it again. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Yuk sekali lagi serahkan hidupmu. Aku berserah. Pada Yesus. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah.
Serahkan hidupmu kepada kuasa salib, kepada kuasa keselamatan, kepada kuasa kemenangan hari ini. Saat kita akan mengambil roti dan darah Yesus, sama-sama kita siapkan roti, sama-sama kita siapkan darah Yesus sebagai lambang pengorbanannya, sebagai lambang kemenangannya, sebagai lambang salibnya yang telah tersedia bagi kami. Yuk kita angkat tinggi-tinggi roti yang melambangkan tubuh Tuhan, yang melambangkan tubuh Yesus yang telah terpatah-patahkan untuk kita. Kita percaya dengan kuasa bilur-bilurnya Tuhan akan ada kesembuhan, dan kesembuhan sudah terjadi. Apapun yang sedang teman-teman alami di tempat ini, percaya bahwa ada restorasi, percaya bahwa ada terobosan, percaya bahwa ada kemenangan yang disediakan Tuhan melalui salibnya, melalui tubuh Kristus. Saya mau ajak untuk kita sama-sama makan ini dengan pengingatan bahwa Dia telah mati bagi kita supaya kita hidup yang kekal. Sama-sama kita makan roti ini. 1, 2, 3. Dan ini adalah darah Yesus yang tercurah bagi kehidupan kita, yang tercurah bagi dosa-dosa kita. Anggur ini melambangkan pengorbanannya bagi kita semua. Dan hari ini secara bersama-sama kita mengingat akan apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Dan hari ini kami percaya darah Yesus sudah membasuh kita dari atas kepala sampai kaki. Kita percaya darah Yesus penuh dengan kuasa, darah Yesus penuh dengan makna, darah Yesus penuh dengan kemenangan. Hari ini saat kita partake, saat kita mengambil dan meminum darah ini, kita percayakan kuasa darah Yesus mengalir dalam tubuh kita. Yang percaya, mari kita minum bersama-sama. Boleh sama-sama kita mengucap syukur karena apa yang Dia telah lakukan di atas kayu salib buat tubuh kita, buat hidup kita. Sehingga kita bisa mengalami kehidupan, sehingga kita bisa mengalami kemenangan, sehingga kita bisa mengalami kesembuhan. Percaya, katakan amin. Apapun masalahmu, mari kita kembali kepada salib Kristus. Kita berserah kembali kepada Dia. Let's sing this again. Aku berserah. Come on. Aku berserah. Saya percaya Tuhan ada kemenangan di tempat ini. Saya percaya ada kebebasan di tempat ini. Akan ada kesembuhan di tempat ini. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang terikat sudah dibebaskan. Saya percaya kami adalah anak-anak pemenang. Terima kasih Tuhan akan salib-Mu. Terima kasih akan hadirat-Mu. Engkau adalah Allah yang baik sekali.
Allah yang baik. And thank you Tuhan, kami hari ini siap untuk menerima firman-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang mau berbicara. Dan hari ini kami mau mendengar pesan-pesan yang Engkau sudah titipkan di hamba-Mu Pastor Juan Mogi. Terima kasih, kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu. In Jesus mighty name we pray. Amen, 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 amen. Boleh duduk sebentar. Sebelum saya serahkan kepada teman saya, Pastor Juan. Saya mau welcome, mungkin ada Carmen Bong di sini yang bentar lagi akan pulang ke Indonesia. Kembali kepada suaminya yang sudah menunggu. Dan anaknya sudah keluar ya di Jakarta ya. Dan juga di sini ada Kevin, my friend, that's here, and his wife Grace. Thank you so much for being here hari ini. Hey, I see Nugi as well in the back. Hi, and Sheila. And hari ini, hi Vic. Hari ini kita akan mendengarkan pesan yang luar biasa. Saya percaya kalian akan benar-benar diberkati. Kita bahas sedikit ya waktu makan siang enak waktu itu. Tentang apa yang Pastor John akan share. Dan hari ini sebelum kita mulai, ada greetings dari teman kita Pastor Hao dan Pastor Lia dari Heart of God Church untuk teman-teman di IFGF Singapura. Sebelum kita mulai, mari kita saksikan video ini. Hey IFGF Singapore, congratulations on moving to a new location, and you know, it just signifies that you're in a new season in your church journey, and we're so excited for you. And you know, more than moving to a new place, what is most important is the leadership. Everything rises and falls upon leadership. And I know in Pastor Joshua and Jessica and the leadership team, you have great people leading you. Right. Pastor Lee and I know Joshua personally, and we are very impressed by him. We respect him so much. He's a man of leadership, a man who cares. He cares deeply for the church. He cares deeply for the people, for every member of the church. And I know that you guys are in safe hands, in good hands with him at the helm. So I want you to give your 100%, 200% support for him and the whole team. You are going to be blessed. That's right. And so we want to say a prayer. I want to pray for the leadership of this church and to bless you guys in this new season. Father, we just commit IFGF Singapore into your hands, God. I ask specifically for your anointing to come upon Pastor Joshua. Father, we thank you that he's been your man, God, at the right time, in the right place, in the right season. Amen. God, I know that your thoughts towards them are not of evil, God, but you want to give them a future and a hope. Let there be great peace that will come upon this church under Pastor Joshua's leadership. Father, we thank you for this couple, Pastor Joshua and Jessica. Let your presence be upon them and upon IFGS Singapore. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Pastor Juan Mogi, are you ready to preach today? Are you guys ready to receive? Sama-sama kita welcome Pastor Juan Mogi. Let's go. Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar? Senang banget karena ini pertama kalinya saya kebaktian online setelah bulan Maret 2020. Kasian banget. Dan ini adalah kali yang kedua saya melayani di IFGF Singapura. Pertama kali itu tahun, tapi jangan nebak umur aku ya, 1990 gitu. Itu hari masih Pastor Peter Tayu, Pastor Peter dan Nani Tayu. So that was my first time and this is my second time. Dan thank you Pastor Josh dan Jessica juga yang memberikan saya kesempatan. Dan saya diberikan tema yang menurut saya sangat baik, sense of urgency. Jadi aku cari ya di bahasa Indonesianya apa ya, keterdesakan. Jadi hari ini kalau yang suka nyatet khotbah atau ngikutin online streaming, judulnya, saya tuh kameranya kemana ya, lihat kemana ya. Biar aku nggak juling. Jadi judulnya keterdesakan gitu loh. Ya itu nggak tahu pastornya kalian yang bikin sense of urgency untuk yang keren ya. Nah bicara mengenai, aku boleh jalan sampai di mana ya? Bener nih? Oke. Dan biasanya kalau taunya saya selesai itu ada apa? Kan berapa gereja ada yang matiin mic, matiin lampu, ada yang
Oke, so saya coba lihat ya, karena biasanya kalau jemaatnya asik, saya susah berhenti. Keterdesakan, sini aja deh. Our sense of urgency itu, tiba-tiba saya kepikir kenapa saya datang ke Singapura. Jadi tahun lalu istri saya di awal tuh sakit entah kenapa, saya bawa malam-malam ke rumah sakit, so udah 2 kali hospitalized. Sampai akhirnya salah satu leader kita bilang coba aja bawa ke Singapura. Jadi itu sebelum Singapura ditutup. Singapura ditutup, kita pergi dan yang buka cuma rumah sakit. Pas itu hari 16 Maret kalau nggak salah. Itu 3 bulan tuh circuit breaker ya kalau nggak salah namanya ya. Sedih banget lihat toko tutup, semua tutup, makan mesti bungkus. Dan udah selesai kita pulang setelah 3 bulan lebih. Akhirnya istri saya tuh harus rutin periksa. Saya bilang kayaknya saya nggak bisa deh kalau mesti karantina. Karena saya punya asma. Tapi karena memang dia harus periksa dan dokternya itu, saya bilang oke, saya akan coba untuk pergi. Dan yang luar biasa begini, begitu nyampe hari ketiga, jadi udah ngebayangin 14 hari, hotelnya kecil dan ranjangnya tuh kecil, kita tidur bertiga. Lihat dong badan saya gini, kita tidur bertiga. Jadi koper segala, jadi kita mau kalau malam mau turun kencing, jadi nggak bisa turun ke samping karena udah tembok sama koper kita mesti nyosor ke bawah begitu. Jadi kayak film lawak selama 14 hari itu. Nah hari ketiga saya pikir Pastor Josh bercanda, dia kirimin saya artikel ditambah lo 7 hari. Bilang Josh ya macam-macam lo. Terus lama-lama masuk WhatsApp. Enggak, mereka tanya lu terima email WhatsApp? Enggak ada. Saya bilang memang nih kesayangan Tuhan ya diloloskan. Jadi orang mau ngomong apa saya cuek aja. Jadi udah hari ke-10 kita udah aduh terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan kasih gini. Hari ke-10 ya, 11 itu tiba-tiba masuk tuh emailnya. Jadi congratulations kamu mendapatkan lucky draw tambah 7 hari terus bayar juga. So this is my longest stay in Singapore. Dan karantina terpanjang 21 plus pulang nanti 8 hari, 29 hari ya. Dan kenapa saya lakukan itu? Karena ada sense of urgency. Kalau enggak ya hanya untuk, tapi karena kesehatan menurut saya sangat penting dan itu istriku tercinta. Oke, ini pembukaan aja. So Roma 10 ayat 14 sampai 15. So sense of urgency. Jadi ada bagian keterdesakan tuh apa sih? Apapun saya lalui, biayanya pun kita bayar. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Siapa yang di sini senang kalau terima kabar baik? Apalagi kalau yang kerja ya dari departemen keuangan gaji naik dan lain-lain. Kita suka berita baik lah. Makanya teman-teman kita kadang kalau datang bawa 2 berita, I have good news, I have bad news. Lu yang mana dulu? Bingung kan pilihnya mau yang mana? Pasti kita suka yang kabar baik. Tahukah Bapak Ibu Saudara, dunia ini normal. Selama mereka orang dan kita juga orang, mereka senang yang namanya terima kabar baik. Kabar baik itu Injil. Masalahnya mereka nggak bisa terima karena nggak memberitakan. Kita mungkin bilang kan tertulis di Alkitab, kan gereja di mana-mana ada salibnya, ada ayamnya. Loh, masalahnya mereka nggak tahu. Jadi kalau saya simpulkan gini nih urutannya ya. Kenapa mereka tidak berseru? Yang punya masalah banyak nggak? Banyak. Saya kan korannya saya kalau yang di medsos namanya koran bukan ya? Today's Online, terus Channel News Asia, lalu apalah Straits Times. Itu kasus-kasus di sini juga aneh-aneh. Ntar ada yang asisten rumah tangga ambil air kloset. Wah orang gaul semua nih. Oke terus pokoknya kacau-kacau beritanya. Terus ada yang lompat lah di Orchard Tower atau penembakan. Jadi ternyata banyak yang butuh berita baik. Menurut saya ini adalah sense of urgency. Jadi tidak berseru karena tidak percaya. Tidak percaya karena tidak mendengar. Tidak mendengar karena tidak ada yang memberitakan. Tidak ada yang memberitakan karena tidak diutus. Karena mereka pikir itu tugasnya yang pakai inisial pastor-pastor. Pastor Josh, Pastor Carmen, Pastor Juan dan lain-lain. Tahukah saudara bahwa setiap kita punya tugas yang sama. Dan hari ini kita mau diutus sama Tuhan. Siapa sih yang dikategorikan sense of urgency itu? Saya coba renungkan ada 3. Yang pertama memang orang yang membutuhkan Tuhan. Cuma gak tahu caranya gimana. Lalu yang kedua orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Gue rasa gak perlu ya.
lahir udah sendok emas, sekolah, papanya tinggal bilang, mau sekolah di mana? Papa bayarin, ya kan? Lagi sekolah, udah hidupnya mewah, pulang udah disediain segala macam. Ada orang-orang tipe seperti itu. Mereka rasa nggak perlu Tuhan dan semuanya perfect. Dan yang terakhir adalah memang orang yang benar-benar tidak membutuhkan Tuhan. Tapi sebetulnya mereka perlu Tuhan. Nah, kalau kita lihat sense of urgency ini bukan hanya di Singapura, di Indonesia, di seluruh dunia. Kita mau belajar selama sisa 25 menit ini 4 hal yang sederhana. Supaya apapun profesi kita sebagai pendeta, sebagai businessman, ibu rumah tangga, apa saja di 7 gunung yang Tuhan kasih, politik, entertainment, education, dan lain-lain. Ini 4 hal. Seumur hidup pegang ini dan kita akan jadi jawaban bagi dunia ini. Semangatlah, amin ke, yes gimana? Oke, yang pertama, are you ready? Are you ready? Wah, Bapak Ibu tahu nggak kalau kita semangat itu, kita tuh lebih reseptif loh. Ya, yang pertama adalah gini, perkenalkan mereka kepada orang yang tidak dapat mereka kenal sendiri. Perkenalkan mereka kepada orang yang tidak dapat mereka kenal sendiri. Jadi itu kalau disingkatin ya, meet them. Di Alkitab ingat nggak ada seorang wanita yang lagi nimba air di samping sumur. Terus ketemu Yesus. Yesus habis jalan, Yesus kecapean. Ngobrol-ngobrol lah mereka berdua, ya kan? Terus Yesus minta air. Ini ceritanya saya potong-potong ya karena waktu. Nah, Yesus bilang gini sama itu wanita, kalau kamu minum air ini lagi, kamu akan haus terus. Tapi kalau kamu minum air yang daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Tuh cewek mikir boleh juga nih cowok ya kan. Nah mau dong katanya. Terus Yesus bilang oke, panggil suamimu. Terus dia diam kan. Yesus bilang bingung kan. Karena kamu udah punya 5 suami dan sekarang yang ke-6 pun kamu masih coba-coba. Nah berarti ini sense of urgency. Kalau nggak ketemu Yesus bisa ada suami ke-7, ke-8, ke-10. Punya suami 1 aja ngurusnya repot ya kan ibu-ibu. Di Singapura sih enggak ya. Saya dengar suami-suami mandiri, dewasa, cinta Tuhan. Oh salah berarti yang saya dengar. Orang yang katanya kalau punya anak cowok 2, ini enggak menunjuk siapa-siapa loh ya, maaf yang anaknya. Jadi punya suami, anak gue sih 3, bukan anak lu 2, yang sama, bapaknya juga sama gitu. Nah, oke, kembali ke firman. Pulang enggak ada yang tersinggung. Nah, singkat kata, itu perempuan mau percaya sama Yesus. Karena Yesus bilang gak akan haus lagi. Karena gak ada laki-laki yang bisa memuaskan dia. Itu kan sense of urgency. Nah waktu dia udah ketemu Yesus, she did little things yang bisa jadi berkat. Dan kita bisa buatnya di Singapura. Itu kan Indo, orangnya gampang, orangnya hatinya reseptif. Singapura, Tuhan yang sama, ada di Singapura, ada di Indonesia, ada dimanapun. Yang penting apakah kita mau atau tidak. Yohanes 4 ayat 28 sampai 30 dan 39. Aku kecepatan gak sih? Kalau kecepatan angkat tangan atau gimana ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Mari lihat di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Seorang wanita yang secara reputasi, masa suami ke-6, yang ke-6 ini lagi coba-coba. Terus orang sampai percaya. Saya percaya banget kalau orang udah terima Yesus di dalam kita ada kuasa. Ada sebuah otoritas Tuhan, ada sebuah urapan. When we say something, the power of God works. Ini perempuan yang baru bertobat, yang secara, itu cewek yang suaminya ke-6 itu kan. Tapi waktu dia ngomong, she was able to meet the people to Jesus. Jadi bahasa Inggris aku bagus loh di Singapura. Aku juga kaget sih, surprise. Nah, sampai mana tadi? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus nih. Perhatikan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena apa? Perkataan perempuan ini cuma ngajak. Ayo lihat. Apa sih susahnya bilang. 4.30 tuh ada acara yang keren banget loh. Aku kan tanya tadi. Apa sih susahnya? Gak ada kan? Marah baru ditanya apa susahnya. Wanita itu aja bisa kok bawa banyak orang. Menurut saya tempat ini gak akan muat lagi untuk menampung banyak orang Singapura tempat ini. There will be second service, third service. Oke, saya
Menurut Bapak Ibu, aku orangnya pemalu nggak? Aku sama istriku sekarang tuh dikenalin. Nggak nyangka kan, kalau lihat aku pasti orang pasti malu-maluin. Aku pemalu aslinya. Ya setelah gaul sama Joe sama lain-lain ya, jadi nggak pemalu lagi. Jadi saya dikenalin sama dokter. Sering kali mau ke dokter bingung kan. Dokter kandungan siapa sih yang bagus? Dokter cancer siapa sih yang bagus? Nah waktu kita diketemukan sama orang itu kita, aduh thank you banget ya. Saya bisa ketemu ada banyak teman di sini. Saya dikenalin sama Kevin karena Josh bilang ada teman gue Kevin, kita goes bareng yuk. Ayo di situ saya kenal Kevin. Terus Kevin kenalin saya sama istrinya Grace. Aku punya 2 teman baru. Nah kita gimana bisa kenalan ya Pastor Josh ya? Aku ngundang kamu. Oke. Aku juga udah lupa sama Pastor Carmen, aku udah lupa cara kenalnya gimana. Pokoknya saya tuh banyak nolongin orang kenal, gue pengen kenalan sama itu dong. Oke yuk kita breakfast, kita dinner, kita lunch. Tapi hal yang sama, saya banyak ditolongin orang untuk kenal sama orang lain. Nah saya mau kasih tahu orang-orang yang dikenalin dan memperkenalkan saya, mau dokter, mau siapapun, kemampuannya terbatas. Tapi ada satu dokter di atas segala dokter, namanya Yesus Tuhan. Nah kenapa kita tuh semangat kenalin sama orang-orang yang terbatas. Pejabat, pengusaha, siapalah backingan-backingan, powerful people, the creme de la creme society. Yang bisa nolong tapi terbatas. Tapi ada Yesus yang tidak terbatas. Menurut saya ada sebuah sense of urgency untuk kita proud of our Jesus. Kayaknya bisa 2 kali lebih semangat deh. Come on Singapore. Kita sih mau, cuma cerita apa ya? Ya nggak usah cerita macam-macam, nggak usah baca ayat, cerita kebaikan Tuhan aja. Makanya list, kita tuh mesti punya list. Di handphone kan ada restoran enak, terus apalagi kan, pokoknya apa-apalah yang gitu-gitu kan film-film bagus yang harus ditonton. Kenapa kita nggak list? Makanya kita mesti punya tuh catatan. Tahun segini Tuhan buat apa dalam hidup saya. Saya tuh, istri saya waktu di meja makan, tahun lalu dia bilang ini, sayang aku mau mati. Jantung gue kan mau copot. Aku selain pemalu kan kagetan, bisa ke monyet-monyet apa. Saya makanya gak bisa nonton action. Gak bisa, pokoknya udah berisik aja saya nonton film action. Begitu saya, sayang aku mati, anak saya sampai nangis-nangis. Itu saya nyetir ngebut bawa dia ke rumah sakit. Jadi waktu Tuhan selamatkan istri saya itu sebuah kebaikan Tuhan. Entah kenapa orang tuh senang dengar cerita. Senang dengar cerita. Tapi kesaksian itu punya kekuatan Injil yang luar biasa. Saya mau tanya, siapa yang pernah ngalamin kebaikan Tuhan? Tuh ada, catat. Aku gak bisa ngomong, aku kan gak kayak dia. Bisa, cuma kita gak pernah catat aja. Saya belajar dari mama saya. Mama saya tuh aneh bin ajaib sih. Dan saya banyak belajar. Tadi saya udah cerita saya orang yang pemalu, gak gampang berteman. Sekarang tanya teman-teman saya, cerewet saya tuh cerewetnya kayak gimana? Mama saya tuh tukang sayur, ceritain kebaikan Tuhan. Saya dulu mau bunuh diri, mau gini. Terima Tuhan Yesus tukang sayur. Singapura kurang relevan tukang sayur yang sayur. Nah itu di Jakarta banyak. Susah di sini mesti ke pasar, kemana. Jadi sementara ibu-ibu lain nawar, ini kangkung berapa? 200, 100 bisa gak? 200 dia udah mau mati ya gak ditawar 100. Mesti orang Kristen kalau 200 berapa bang? 200, 700 bisa gak gitu. Jadi buat orang terima kebaikan Tuhan. Terus ke pasar, makan kue tiaw kan. Kita dulu tinggal di Pluit. Jadi ada pasar Pluit tuh depannya mie keriting. Enak banget tuh mie keriting. Nah jadi itu diinjilin yang masa-masa kue tiaw gitu. Terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus sampai dia punya anak. Semua anaknya terima Tuhan Yesus. Sampai cucunya terima Tuhan Yesus. Sampai cucunya sekarang jadi ketua sel. Sampai si tante itu yang diinjilin tahun 70-an. Waktu saya masih kecil itu, ketahuan deh umurnya. Itu sampai baru meninggal kemarin. Satu keluarga terima Tuhan Yesus gara-gara seorang ibu yang belum jadi pendeta saat itu bawa orang ketemu sama Yesus. That's what we call sense of urgency. Makanya saya gak kaget kalau ketemu mama saya nih ke rumah sakit. Saya setahun 2 kali lah bawa orang tua check up. Tiba-tiba lagi nunggu dokter gitu ada. Saya bilang kenapa? Kepenuhan roh kudus di Mount Elizabeth. Cuma dia gak bisa diam. Jadi saya udah sering deh. Jadi kalau kemana-mana saya bawa stok buku saya lah, CD. Tiba-tiba, Juan, CD, buku, terima Yesus di kursi pesawat.
Amin lah, udah semangat begini. Udah karantina 29 hari, masa tolonglah respon. Oke udah yang pertama, nanti kita nggak pulang. Jadi yang pertama tadi apa? Meet them. Apa sih susahnya ngenalin? Kenalin nih teman gue, kenalin. Kenalin Yesus kita yang gak pernah gagal, yang selalu pegang janjinya. Dan dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Number 2. Bawa mereka ke tempat yang tidak bisa mereka datang sendiri. Bring them. Siapa yang ke gereja pertama kali ikut Tuhan datang sendiri? Aku tuh, Bapak gimana datang gereja? Aku lagi tidur, dicubit malaikat, disuruh ke apa namanya YMW, itu. Siapa yang ke gereja ketemu Tuhan diajak orang? Kita diajak. Gimana orang bisa ketemu Tuhan? Yang dulu belum bertobat nakal siapa? Nggak usah ngata cuma nanya aku gitu, nggak usah. Dulu ngajakin orang mabuk, nggak suka, minum yuk, ini yuk. Itu berani. Masa ngajak ke yang benar nggak berani? Ada sebuah keanehan di dalam kekristenan dan sense of urgency-nya udah hilang. Ini semua kasus di Jakarta. Saya di Singapura mungkin udah pokoknya sering banget lah ya. Enggak cuma mau cerita sering banget, tapi baru tahu banyak tempat itu kali ini. Kenapa? Diajak sama teman-teman saya. Tempat makan juga dan saya kadang orangnya aktif, makanan apa enak, makan apa yang enak. Nah Pastor Jos itu tanpa saya bertanya dia udah cerita, aktif banget. Diajak tempat koreng enak. Terakhir itu restoran itu sama surga 5 meter. Namanya Sun and Moon. Karena kan sun sama Tuhan kan. Itu sih enak banget. Enak sekali. Nah saya udah bolak-balik di situ ratusan kali. Tapi kalau dia nggak ngomong saya nggak tahu. Apa sih susahnya? Pastor Josh emang punya saham di restoran itu? Enggak kan? Ada family tie? Enggak ada kan? Kenapa ajak saya? Enak, simple. Siapa yang sudah mengecap bahwa Tuhan itu baik? Kok gak pernah bawa orang? Aku kan kayak Yesus dulu sekarang selama-lamanya gak pernah berubah. Salah konteks. Siapa yang dari 1 Januari 2021 sudah bawa 1 orang kepada Tuhan? Ajak aja, ada seminar apa kayak di gereja, ada kebaktian apa kayak. Ya tapi kan kalau pendeta saya khotbahnya susah. Urusan mempertobatkan bukan kita, itu Tuhan. Urusan kita membawa, urusannya Tuhan menyelamatkan. Ayat-ayat, Yohanes 14 ayat 1-7. Bring them. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ini transportation ministry-nya, bring them-nya keren banget. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesusnya dari surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Through us, they can come to the Father. Lewat kita, mereka bisa sampai kepada Bapa. Yang aktif, yang semangat, bring them. Bring them. Kalau Bapak Ibu diam aku lucu loh di video sendiri. Bring them. Gini aja. Mau ngapain tuh? Bring them. Yes kayak apa? Gitu. Nah. Kenapa gereja perlu hidup? Karena orang di sekeliling kita perlu kehidupan. Kalau gereja mati kayak kuburan, orang yang bunuh diri datang ke sini, confirm gue bunuh diri hari ini. Tapi kalau ketemu orang semangat, oke, hidup lagi, nggak jadi mati. Coba shout sama-sama, haleluya. Say yes. Ah, itu gereja. Saya tuh, papa saya pengusaha yang berhasil relatif. Tapi Tuhan tahu ini yang bikin dia susah datang ke Tuhan. Dia bilang saya gak nakal kayak cowok-cowok lain, dipinjam sebentar. So kita melewati krisis. Saya gak pernah tahu apa yang namanya naik pesawat. Zaman dulu kan pesawat gak kayak sekarang.
udah kayak naik bus, naik apa kan. Orang bisa 100.000 ke Singapura kok. Asal belinya duluan ya, nggak tidur begadang, dapat 100.000. Teman-teman saya baik, diajak ke Surabaya, diajak ke Israel, diajak ke Eropa, diajak kemana-mana. Di situ saya ngalami kebaikan Tuhan, siapa saya? Tapi waktu saya pergi, saya ketemu banyak hal yang wow, oh dunia tuh kayak begini. Nah orang-orang yang belum kenal Tuhan tuh kayak gitu. Bayangin kalau kita semua aktif, bring them. Masih ingat cerita yang 4 orang lumpuh? 4 orang lumpuh, sorry. Gak boleh rubah Alkitab, 1 orang lumpuh dan 4 teman ya. Bapak Ibu kalau pendeta salah baca tuh mesti protes. Tadi kan saya bilang 4 orang lumpuh diam. Oh iya benar tuh yang 4. Oke. Terus kalau gak ada 4 temannya kira-kira nasib orang lumpuh tuh gimana? Ya lumpuh lah seumur hidup. Tapi 4 temennya, dia bawa 1 temannya ini untuk ketemu Yesus supaya apa? Sembuh. Di sekeliling kita ada gak orang-orang yang lumpuh secara rohani? Keluarganya lumpuh, ekonominya lumpuh, hatinya lumpuh, jiwanya lumpuh, banyak banget masa depannya lumpuh. Kalau sendiri gak bisa kenapa ajak teman-teman? Ayo dong, pokoknya goal kita tahun ini dia mesti ketemu Yesus. Ketemu Yesus penuh kan? Penuh. Yang satu bilang ini bro, lewat atap. Lu gila lu, cukup 1 teman kita, lu mau? 5-5 kita lumpuh, terus begini semuanya berlima. Oke, misalnya bisa naik, siapa yang mau ganti itu lubang di atap. Wah ribut, akhirnya pokoknya any cost dia harus ketemu Yesus. Sembuh temennya. Coba ya kalau gereja ini, gereja di seluruh dunia punya spirit seperti ini. Nggak peduli caranya gimana, nggak peduli harga yang harus dibayar apa, dia harus ketemu Yesus. Nah itu sense of urgency. Thank you Tante. Untuk amin ya. Pesan baru 5 menit tadi. Yang ketiga. Apa kita belajar sesuatu? Perkenalkan mereka kepada orang yang mereka gak bisa kenal sendiri. Bawa mereka ke tempat yang mereka gak bisa pergi sendiri. Yang ketiga. Tawarkan mereka peluang yang tidak bisa mereka raih sendiri. Kalau semua orang bisa cari peluang, semua orang jadi orang sukses. Ask them. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Kenapa? Karena dia mau kasih kesempatan. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi sebenarnya ada banyak kesempatan. Kenapa orang gak bercerita? Karena kita gak bertanya. Nah kalau kita mau ketemu banyak orang dan kita ketemu orang-orang yang punya sense of urgency akan Tuhan, selalu simpen 3 pertanyaan ini. Saya kemanapun, pokoknya kalau udah deket dan saya tahu dia unbeliever, saya selalu tanya 3 pertanyaan ini. Yang pertama saya tanya apa kabar. Biasa orang jawab apa kabar, jawabannya apa? Baik. Oh baik kok dia. Itu baru kulit om, tante. Pergaulan itu gini, udah selesai? Belum, kasih tanda ya. Karena aku udah bilang kalau orangnya asik kan aku gak bisa berhenti. Jadi duniamu duniaku, pikiranmu pikiranku, perasaanmu perasaanku. Jadi kalau tanya apa kabar terus dia diam, jangan berhenti. How's your family? How's your business? How's your health? Go into detail. Kalau udah dekat, kalau baru kenal namanya so dekat, so akrab. Jangan. It takes time to build relationship. Yang kedua, setelah tahu kabarnya, setiap orang pasti punya kebutuhan lah. Orang kaya punya kebutuhan, apalagi yang miskin. Semua orang punya kebutuhan. Yang cakep perlu punya kebutuhan. Udah cakep gitu, itu nyamuk aja kepleset di sini. Dia perlu mempertahankan kemulusannya. Itu kebutuhan. Tanya apa yang saya bisa bantu. Pertanyaan kedua. Yang ketiga, apa yang saya bisa doakan. Pengalaman saya 34 tahun lahir baru. Enggak pernah ada satupun agama manapun yang menolak untuk saya doakan. Dan di situ kuasa Tuhan bekerja. Makanya orang terima Yesus di tempat parkir, di McDonald, dimanapun. Kenapa? Karena saya kasih peluang sama mereka. That's what we call sense of urgency. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Saya punya sekitar, 2 minutes. Yang keempat, berbagi dengan mereka gagasan yang tidak mereka miliki.
Ada banyak orang berpikir ya Kristen cuma masuk surga. Yang mereka butuh keluarga bahagia, bisnis sukses. Makanya gini, selalu bikin pattern. Jadi saya sharing sama jemaat dan saya bikin, masalah orang apa sih? Bagaimana sih berhasil dalam bisnis? Kan di gereja-gereja kan ada kelas-kelas kan. Oh nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Gimana sih keluarga bahagia? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Gimana sih cara financial freedom? 1, 2, 3. Jadi kita tuh selalu punya sesuatu untuk dibagikan kepada orang. Ini kalimat terakhir sebelum saya doa. We cannot give what we don't have. We cannot give what we don't have. Bentar ya. Pastor Jos, saya boleh minta kartu MRT yang desainnya Banania? Please. Nggak ada kan? Sekarang Pastor Jos minta sama aku. Pastor Joan, boleh minta kartu MRT yang ada desain Banania? Tada! Kenapa aku bisa kasih? Karena aku punya. Kita baru 5 menit pendeta khotbah apa? Apa ya? Berat sih. Kita gak pernah susun. Jadi kita gak bisa jadi jawaban untuk banyak orang. We cannot give what we don't have. Coba punya sense of urgency. Udah selesai. Jadi yang pertama, bahwa mereka bertemu dengan orang yang mereka gak bisa kenal sendiri. Yang kedua, bahwa mereka ke tempat yang mereka gak bisa. Ya ampun, ini kan di Dobigo, tinggal turun MRT. Ya tapi mereka gak tahu di sini so sweet, the presence of God was so sweet just now. Yang ketiga, aku lupa yang ketiga tadi apa? Tawarkan mereka peluang. Hal-hal yang mereka gak bisa dapat sendiri. By asking them questions. Yang keempat, tawarkan gagasan. Berbagai gagasan yang tidak mereka miliki. Add value to people. Wherever God send you. Amen. Let's pray. Aku berdoa biar Tuhan taruh di hati kami sore ini sebuah sense of urgency. Kami gak hidup untuk diri kami sendiri. Kami diberkati untuk memberkati orang lain. Kami diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Kami dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Biar gereja ini, kami semua yang hadir punya sense of urgency. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you. Oke. Angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan terima kasih akan hari ini, terima kasih akan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau adalah Allah yang baik. Jika Anda mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya setiap hari. Jika Anda mendekat kepada Tuhan setiap hari. Dari Anda bangun tidur, Anda melekat kepada hatinya. Aku berdoa akan ada tingkap-tingkap langit terbuka. Open heavens in your life. Aku berdoa untuk berkat. Aku berdoa untuk kuasa Tuhan. Aku berdoa untuk mercy, anointing will fall upon you. Berkat Tuhan akan mengikuti Anda dimanapun Anda berada. Engkau akan sukses. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kau berada, engkau akan menjadi agen-agen kasih Tuhan, di mana kalian akan memberitakan kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang baik. Pulanglah dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Pastor Joan Mogi, thank you so much. Yang lagi di IG Live juga thank you. Happy Sunday.